Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku di channel My Tarot Indonesia. Dan kali ini aku akan memberikan general love reading untuk kamu para Libra dengan tema bagaimana perasaan dia terhadapmu. Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah general love reading, jadi energinya sangat general, bisa vice versa ataupun terbolak-balik. Dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Libra. Tetapi terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini. Oke, di sini kita sudah ada satu pile kartu. Aku akan langsung shuffle dan kita akan segera mengetahui mengenai perasaan dia terhadapmu, para Libra. Aku juga menyarankan agar selama readingan ini berlangsung, kamu mencoba untuk memfokuskan diri dia di hati dan pikiran kamu agar energinya juga bisa tertarik oleh kartu-kartu ini. Dan tentunya aku juga tidak lupa mengingatkan untuk teman-teman agar like, subscribe, dan komen videonya agar kedepannya aku juga bisa memberikan video-video readingan lainnya yang bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, aku akan langsung ambil 5 kartu untuk melihat bagaimana perasaan dia terhadapmu. Oke, di sini sudah ada 5 kartu ya. Ada di Hierophant, ada di Empress, ada Page of Swords, Eight of Wands, dan The Hangman. Oke. Ya. Oke, untuk teman-teman Libra, jadi dari kelima kartu ini aku melihat mengenai perasaan, dia sebenarnya merasa cukup yakin sebenarnya terhadap kamu. Cuma memang ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan dia sampai saat ini. Aku melihatnya di sini ada Eight of Wands, ada The Hangman juga. Ada sesuatu yang menahan dia untuk mengajak kamu untuk ke jenjang yang lebih tinggi. Misalnya kamu dalam pendekatan, berarti ada sesuatu yang menahan dia untuk segera mengajak kamu jadian, misalkan seperti itu. Atau misalkan kalian sudah menjalin hubungan, ada sesuatu yang menahan dia untuk mengajak kamu ke jenjang pernikahan. Nah, sesuatu itu apa? Aku masih belum bisa mengetahui dari kelima kartu ini karena masih sangat general, tetapi kemungkinan ini berhubungan dengan, karena di sini ada Eight of Wands, bisa jadi ini berhubungan dengan mantan dia terdahulu. Entah mungkin karena dia merasa masih belum move on sepenuhnya, atau mungkin ada kalanya dia dihubungi oleh mantan dia dan mungkin ada sedikit perasaan-perasaan yang pernah ada itu timbul kembali sehingga dia menjadi sedikit bimbang di sini ya. Oke. Tapi di sini kamu tidak perlu khawatir. Karena sini ada Page of Swords, ada di Hierophant juga, Nah, di sini dia ini sebenarnya memang sudah berpikir, ada pemikiran, ada rencana-rencana, dia ingin sebenarnya mengajak kamu ke jenjang yang lebih tinggi. Sebenarnya dia sudah memikirkan itu. Bahkan kalau di sini karena ada Page of Swords juga, dia sudah memikirkan tindakan apa yang akan dia ambil untuk mengajak kamu ke jenjang yang lebih tinggi seperti itu. Sudah ada bayangan-bayangan di dalam diri dia, seperti di dalam pikiran dia sebenarnya. Misalkan pada bulan apa atau patokannya seperti apa sehingga saat yang tepat yang seperti apa ketika dia ingin mengajak kamu ke jenjang yang lebih tinggi. Dia sudah ada pemikiran dan rencana-rencana seperti itu. Ada di Hierophant juga, dia orangnya sebenarnya sangat cukup bijak ya dalam menjalin hubungan. Dia tahu apa yang dia inginkan, dia tahu juga apa yang bisa dia berikan di dalam suatu hubungan. Istilahnya dia sangat realistis terhadap suatu hubungan dan ekspektasi-ekspektasi yang diharapkan kamu dan diharapkan dia juga tahu apakah dia bisa memenuhinya atau tidak. Seperti itu. Jadi kalau aku lihat dia orangnya cukup dewasa ya di sini. Ada di Empress juga, dia orang yang cukup memanjakan ya kalau aku lihat di sini. Jadi dia melihat dalam suatu hubungan dia benar-benar memanjakan pasangannya seperti itu. Tapi sekali lagi bukan berarti pasangannya mau apapun dia turutin ya, atau istilahnya dalam bahasa gaulnya mungkin bucin ya. Nggak, dia nggak bucin, tetapi dia orang yang
penyayang, dan dia tahu kalau memang dia bisa berikan, dia tidak sama sekali tidak keberatan untuk memberikannya. Terutama kepada kamu ya, ketika kamu menjalani hubungan dengan dia, misalkan seperti itu. Oke, tetapi memang masih ada beberapa hal yang menahan dia di sini. The Hangman-nya ini cukup kuat ya kalau aku lihat di sini. The Hangman, ada Eight of Wands juga, ini hanya segelintir bayangan aja. Karena di sini ada Eight of Wands, mungkin ada berhubungan dengan masa lalu dia yang masih belum dia selesaikan sepenuhnya, seperti itu. Oke. Nah, itu untuk kelima kartu pertama. Aku akan coba lihat secara lebih jelas dari kelima kartu berikutnya. Mudah-mudahan kita bisa mengetahui lebih jelas ya mengenai perasaan dia terhadap kamu, atau mungkin pemikiran dia, ataupun ada rencana-rencana tertentu sebenarnya yang dia ingin capai bersama kamu. Oke, di sini tadi ada yang ada the High Priestess, oke. Ada di Emperor, Six of Wands, dan ada Knight of Cups. Oke. Ini 4 kartu, jadi aku masih perlu 1 kartu lagi ya. Let's. Oke, di sini ada Ten of Wands. Dan di bottom of the deck kita ada Four of Swords. Ya, Four of Swords ya. Ya. Oke. Ya, teman-teman Libra. Jadi dari kelima kartu berikutnya, ini aku bisa mendapatkan sedikit gambaran ya. Sepertinya ada sesuatu yang menahan dia, dan itu kemungkinan datang dari keluarga terdekat dia. Karena di sini ada di Emperor, ada the High Priestess juga. Ada kemungkinan ada beberapa mungkin tuntutan ataupun tekanan yang datang dari keluarga terdekat dia, terutama mungkin orang tua ya di sini kalau aku lihat. Bisa orang tua, bisa juga saudara, yang pasti adalah keluarga ataupun kerabat terdekat dia. Oke. Jadi mungkin ada beberapa ekspektasi ataupun tuntutan dari keluarga ataupun kerabat terdekat dia, bisa dikatakan seperti itu, yang membuat dia merasa tidak sedikit terkekang di sini kalau aku lihat, karena di sini ada Ten of Wands, ada Six of Wands juga. Ada kemungkinan juga mungkin ada beberapa pihak, terutama keluarga dia, yang mungkin tidak sepenuhnya setuju terhadap hubungan ini, seperti itu ya. Jadi ini sedikit banyak mempengaruhi cara berpikir dia, gitu. Karena dia orang, sekali lagi dia orang yang cukup logis, dan dia juga cukup tahu apa yang dia inginkan. Nah, tetapi masalahnya adalah dia tahu dalam suatu hubungan dia tentu saja tidak hanya bisa melibatkan kamu dan dia. Akan ada beberapa pihak yang juga mau tidak mau akan terlibat, yaitu salah satunya keluarga dan kerabat, seperti itu. Nah, ada kemungkinan memang ada beberapa pihak, entah keluarga ataupun kerabat, yang mungkin tidak sepenuhnya setuju. Oke. Nah, apakah alasan mereka tidak setuju? Di sini aku belum bisa melihat. Yang pasti karena rasa tidak setuju itulah dari keluarga terdekat dia yang membuat dia merasa terbebani di sini. Ada Ten of Wands, ada Six of Wands juga. Ada Six of Wands juga gitu. Kenapa? Karena dia di sini kalau aku lihat dia orangnya sangat menyayangi keluarganya ya. Dia sangat penyayang. Sama kamu iya, sama keluarganya juga. Jadi kamu dan keluarga dia itu sama-sama penting di sini. Ini adalah sifat yang bagus loh ya, sifat yang baik ya. Ini perlu aku ingatkan. Ingat ya, kalau dalam suatu hubungan, jangan sampai kamu benar-benar mengutamakan semua pasangan kamu, semua kebutuhan pasangan kamu. Ingat, ada juga kebutuhan-kebutuhan lain yang juga melibatkan banyak orang di situ. Karena kamu ada di sini sekarang, kamu berada di tempat kamu sekarang berada, itu juga karena dukungan orang-orang terdekat kamu.
gitu. Jadi dia tidak pernah bisa istilahnya menyampingkan hal itu gitu. Dia ingin ketika dia menjalin hubungan, dia ingin semua orang yang terlibat, baik kamu dan dia dan juga orang-orang terdekat dia itu semuanya itu benar-benar bahagia gitu. Dia ingin benar-benar ingin mencapai suatu hubungan yang seperti itu. Oke? Nah, tapi karena memang di sini ada beberapa pihak yang mungkin tidak setuju ataupun mungkin kurang seret, ini sekali lagi aku kurang tahu alasannya apa. Yang pasti ini adalah hal yang membebani dia seperti itu. Karena di satu sisi dia sangat sayang sebenarnya sama kamu, oke? Sekali lagi aku lihat di sini dia itu sayang sama kamu. Perasaan dia itu dalam, dia itu orangnya penyayang, sekali lagi dia itu penyayang, dia logis juga, dia tidak bucin, tapi dia berani memanjakan kamu, dia berani memberikan apapun kepada kamu selama itu masih dalam batas kemampuannya. Tetapi memang sekali lagi dia juga tidak bisa mengenyampingkan ekspektasi ataupun tuntutan dari keluarga ataupun kerabat terdekat dia. Jadi dia banyak dilema nih di sini ya kalau aku lihat. Istilahnya lebih banyak faktor eksternal yang bermain di sini kalau aku lihat. Oke. Sehingga di sini ada Four of Swords. Dia merasa seperti apa ya? Dia seperti stuck ya. Dia mau melaju tapi dia tertahan oleh yaitu keluarga ataupun kerabat dia yang mungkin kurang setuju terhadap hubungan ini, oke? Nah, jalan keluarnya seperti apa? Di sini tentunya karena readingan kita hanya sebatas bagaimana perasaannya, aku belum bisa menyarankan hal apapun. Tetapi mungkin secara pribadi ataupun secara personal saja, aku bisa menyarankan kalian coba berembuk ataupun kalian coba berdiskusi bagaimana hal terbaik untuk mencari titik tengahnya. Apakah kamu mencoba untuk melihat hal-hal apa yang mungkin kurang disetujui oleh keluarga ataupun kerabat terdekat dia dan sebaliknya. Karena ini vice versa ya, ini bisa terbolak-balik, bisa saja ini hal yang justru menimpa kamu gitu. Jadi dalam artian mungkin pihak keluarga ataupun pihak kerabat kamu yang justru tidak setuju dengan hubungan ini. Jadi ini tinggal disesuaikan saja dengan kondisi kamu. Intinya adalah ingat bahwa bagaimanapun hubungan ini, hubungan yang kalian jalani adalah milik kalian berdua, tetapi mau tidak mau juga akan melibatkan pihak-pihak lain yang selama ini turut serta dalam membentuk kalian seperti sekarang gitu. Jadi kamu dan dia juga tidak bisa mengenyampingkan hal itu, sehingga ada baiknya kalian berusaha untuk mencari titik tengahnya, sehingga kalian tahu kira-kira jalan terbaik apa yang bisa kalian lakukan berdua, oke? Sekali lagi aku mendoakan yang terbaik untuk kamu, terlepas dari apakah kamu memang bisa melaju ke jenjang yang lebih tinggi, tentunya itu adalah harapan yang terbaik, ataupun misalkan untuk hal-hal yang kurang baik, aku tidak bisa menyebutkan juga, ataupun mungkin hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kamu, apapun keputusannya, aku yakin itu adalah tindakan yang paling baik dan keputusan yang paling baik yang telah kalian lakukan berdua. Oke? Yang pasti adalah diskusikan dengan baik, cari titik tengahnya sehingga kalian berdua bisa mengambil keputusan yang terbaik dan tidak ada rasa penyesalan apapun di kemudian hari. Oke? Para Libra, good luck untuk kamu. Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton videonya dan sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.